Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rory Imania, NPM 18110502499, akan mempresentasikan materi teorema limit apit bersama kawan-kawan saya, yaitu Adam Rifai, Akila Maulida, Eva Fitri Rahmawati. Baiklah, untuk sub materi yang pertama ini akan saya yang mempresentasikannya. Kemudian selanjutnya oleh Adam, Akila, kemudian yang terakhir adalah Eva. Baik, di sini ada pengertian teorema apit. Nah, teorema apit itu adalah teorema untuk menghitung limit dengan cara menunjukkan bahwa suatu fungsi mempunyai dua pengapit dari kiri dan kanan yang sama-sama menuju limit yang sama. Akibatnya, fungsi yang diapit haruslah juga mempunyai limit yang sama. Oke, kawan-kawan bisa ilustrasikan gambarnya, atau kawan-kawan juga bisa lihat di buku Analisis Real halaman 172. Di sana ada ilustrasi limit pada garis bilangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia teoremanya. Teorema apit itu atau sering kita sebut sebagai teorema sandwich. Nah, kawan-kawan tentunya tidak asing bukan dengan teorema sandwich. Nah, teorema sandwich ini pernah kita pelajari pada mata kuliah kalkulus di semester 3. Jadi ingat-ingat ya, gimana itu teorema sandwich. Nah, jadi kita ulang lagi di sini. Nah, di sini teoremanya, misal terdapat fx kurang dari sama dengan hx kurang dari sama dengan gx untuk setiap harga x pada suatu selang terbuka yang mengandung c, kecuali mungkin di titik c itu sendiri. Jika limit x menuju c fx sama dengan L sama dengan limit x menuju c gx, maka limit x menuju c hx sama dengan L. Nah, ini pembuktiannya. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0 dan delta 2 lebih dari 0. Sedemikian sehingga, nah di sini ada dua kemungkinannya. Yang pertama itu, jika mutlak x min c lebih dari 0 kurang dari delta 1, maka mutlak fx min L kurang dari epsilon. Kemudian yang kedua, jika mutlak x min c lebih dari 0 kurang dari delta 2, maka mutlak gx min L kurang dari epsilon. Untuk delta sama dengan delta 1, delta 2, dan mutlak x min c lebih dari 0 kurang dari delta, maka ketidaksamaan menjadi fx min L lebih dari minus epsilon kurang dari epsilon, dan gx min L lebih dari minus epsilon kurang dari epsilon. Selanjutnya yaitu contoh dari teorema 1. Yang pertama, tentukan lim x mendekati 0 x kuadrat dikali cos super x. Penyelesaiannya, untuk x tidak sama dengan 0, berlaku cos super x kurang dari sama dengan minus 1, cos super x kurang dari sama dengan 1. Oleh karena itu, untuk x tidak sama dengan 0, berlaku x kuadrat dikali cos super x kurang dari sama dengan minus x kuadrat. X kuadrat dikali cos super x kurang dari sama dengan x kuadrat. Karena lim x mendekati 0 minus x kuadrat sama dengan lim x mendekati 0 x kuadrat sama dengan 0. Maka berdasarkan teorema apit, diperoleh lim x mendekati 0 x kuadrat dikali cos super x sama dengan 0. Selanjutnya, contoh 2. Tentukan lim x mendekati tak hingga 1 min cos x per 1 plus x. Penyelesaiannya adalah diperhatikan bahwa cos x kurang dari sama dengan minus 1, cos x kurang dari sama dengan 1, yang berakibat min cos x lebih besar sama dengan 1, min cos x lebih besar sama dengan minus 1. Pada pertidaksamaan tersebut,
masing-masing ruas ditambahkan dengan 1, sehingga diperoleh 1 min cos X lebih besar sama dengan 2, 1 min cos X lebih besar sama dengan 0. Atau dengan kata lain, 1 min cos X kurang dari sama dengan 0, 1 min cos X kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya, karena akan menghitung limit ketika X menuju tak hingga arah positif, maka diperoleh bahwa X plus 1 lebih besar dari 0. Dengan demikian, 1 min cos X per 1 plus X kurang dari sama dengan 0, 1 min cos X per 1 plus X kurang dari sama dengan 2 per 1 plus X. Karena lim X mendekati tak hingga 0 sama dengan lim X mendekati tak hingga 2 per 1 plus X sama dengan 0, maka berdasarkan teorema Apit diperoleh lim X mendekati tak hingga 1 min cos X per 1 plus X sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh ketiga dari teorema 1. Gunakan teorema Apit untuk menunjukkan bahwa limit fungsi dari X sin 1 per X untuk X mendekati 0 sama dengan 0. Penyelesaian, nilai sin theta selalu berada pada interval min 1 dan 1, berapapun theta. Cara matematis, kita tulis sin theta lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Jika theta sama dengan 1 per X, maka sin 1 per X lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Jika setiap ruas dikalikan dengan X, maka akan diperoleh dua kasus sebagai berikut. Kasus pertama, untuk X lebih dari 0 diperoleh X sin 1 per X lebih dari sama dengan min X kurang dari sama dengan X. Karena limit fungsi dari min X untuk X mendekati 0 di ruas kanan sama dengan limit fungsi dari X untuk X mendekati 0 di ruas kanan yaitu sama dengan 0, maka dapat disimpulkan limit fungsi dari X sin 1 per X untuk X mendekati 0 di ruas kanan sama dengan 0. Persamaan 1. Kasus kedua, untuk X kurang dari 0 diperoleh X sin 1 per X kurang dari sama dengan min X lebih dari sama dengan X, atau X sin 1 per X lebih dari sama dengan X kurang dari sama dengan min X. Karena limit fungsi dari X untuk X mendekati 0 di ruas kiri sama dengan limit fungsi dari min X untuk X mendekati 0 di ruas kiri sama dengan 0, maka dapat disimpulkan limit fungsi dari X sin 1 per X untuk X mendekati 0 di ruas kiri sama dengan 0. Persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2, dapat kita lihat bahwa limit kiri dan limit kanan X sin 1 per X untuk X menuju 0 nilainya sama, yaitu 0. Jadi, limit fungsi dari X sin 1 per X untuk X mendekati 0 sama dengan 0. X, teorema 2. Jika Xn kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan Zn untuk setiap n anggota bilangan asli, Xn dari X dan Zn dari X, maka Yn dari X. Bukti,
X sama dengan limit fungsi dari Xn untuk n mendekati ta hingga kurang dari sama dengan limit fungsi dari Yn untuk n mendekati ta hingga dan limit fungsi dari Yn untuk n mendekati ta hingga kurang dari sama dengan limit fungsi Zn untuk n mendekati ta hingga sama dengan X. X kurang dari sama dengan limit fungsi Yn untuk n mendekati ta hingga dan limit fungsi Yn untuk n mendekati ta hingga kurang dari sama dengan X. Jadi, limit fungsi dari Yn untuk n mendekati ta hingga sama dengan X. Barisan Xn dikatakan naik monoton atau monotonic increasing atau non-decreasing atau tidak turun jika Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1 untuk setiap n anggota bilangan asli. Turun monoton atau monotonic decreasing atau non-increasing atau tidak naik jika Xn lebih dari sama dengan Xn plus 1 untuk setiap n anggota bilangan asli. Monoton jika Xn naik monoton atau turun monoton. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh pertama dari teorema kedua. Xn sama dengan 1 per n. Penyelesaian Xn plus 1 sama dengan 1 per n plus 1. Xn lebih dari sama dengan Xn plus 1, di mana setiap n merupakan bilangan asli. Jadi, Xn merupakan turun monoton. Yang kedua, Xn sama dengan 2n plus 1 per 3n plus 5. N merupakan bilangan asli. Penyelesaian 2 dalam kurung n plus 5 per 3 dikurang 7 per 3 per 3 dalam kurung n plus 5 per 3 sama dengan 2 per 3 dikurang 7 per 9n plus 15. Xn plus 1 sama dengan 2 per 3 min 7 per 9n plus 24. Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1, di mana setiap n merupakan bilangan asli. Jadi Xn merupakan naik monoton. Dapat disimpulkan bahwa teorema Apit adalah teorema untuk menghitung limit dengan cara menunjukkan bahwa suatu fungsi mempunyai dua pengapit dari kiri dan kanan yang sama-sama menuju limit yang sama. Akibatnya, fungsi yang diapit haruslah juga mempunyai limit yang sama. Cukup sekian penjelasan materi teorema Apit dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon